Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1.2 yang beranggotakan 1. Destia Ayu Restining Tias dengan NIM 40219194. 2. Dewi Noviana dengan NIM 40219195. 3. Dita Ningtyas Wardani dengan NIM 40219201. 4. Farid Ahmada Kahfi dengan NIM 40219210. Ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai peramalan data FDR dan APYD dengan pendekatan analisis time series non-musiman dengan data tipe 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Ayu Restining Tias, NIM 40219194 dari kelas PSG semester 5. Di sini saya akan membahas tentang analisis data stasioner. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Tabel 1 statistika deskriptif. Diketahui bahwa data 1 memiliki nilai main sebesar 79,65042 dengan median 79,565. Pada data 1, nilai maksimumnya adalah 84,74 dengan nilai minimum adalah 76,36. Bisa dilihat diagram data 1, gambar 1 pada plot FDR. Gambar 1 menunjukkan plot FDR dari Januari 2017 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data FDR cenderung tidak stabil dan tidak fluktuatif. Meskipun demikian, nilai FDR tidak menunjukkan adanya nilai yang ekstrim. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu pengujian stasioneritas. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF atau Augmented Diffuller dengan hipotesis sebagai berikut. HO-nya data 1 tidak stasioner dan HA-nya data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, tabelnya bisa diketahui di atas bahwa nilai probability sama dengan 0,028 lebih kecil dari 0,05 sehingga terima HA dan dapat disimpulkan data 1 stasioner pada tingkat level. Karena data 1 telah stasioner, maka dapat ditunjukkan dengan identifikasi model. Selanjutnya yang ketiga yaitu identifikasi model. Identifikasi model dapat dilakukan melalui koreogram dengan memperhatikan nilai dari autocorrelation atau ACF dan partial correlation PACF. ACF mewakili orde dari MA, gambar 2 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 1 dan 2, sedangkan PACF keluar pada orde 1. Dari hasil ini diperoleh orde maksimum dari MA adalah 2 dan orde tertinggi dari AR adalah 1. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA. Untuk mendapatkan model yang paling optimal, hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada tabel yang ketiga. Hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel 3 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model ARMA 1,0 dengan nilai AI sebesar min 5,3265. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Estimasi parameter. Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi parameter model ARMA 1,0. Estimasi parameter model ARMA 1,0 ditunjukkan pada tabel 4. Model yang diperoleh dari hasil ini adalah sebagai berikut. Data T sama dengan 79,782 plus 0,805 data T-1. Hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. A. Nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah nilai data T-1 sebesar 0,805 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prop 0,000 kurang dari 0,05 sehingga data T-1 berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R-square yang diperoleh dari pengujian ini sebesar 0,5388
Nilai R² ini cenderung kecil, yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1 terdapat data T masih tergolong rendah. 5. Pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Cervi-Bera seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nilai probabilitas sebesar 0,586 lebih besar dari 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Gambar 3. Hasil pengujian normalitas. Gambar 4. Hasil pengujian korelogram pada residual. Hasil pengujian korelogram pada residual ditunjukkan pada gambar 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas serta probabilitas dari Histad lebih dari 0,05 dan hanya satu probabilitas yang kurang dari 0,05 sehingga asumsi white noise terpenuhi. Yang keenam adalah peramalan data stasioner. Peramalan ini mendapatkan hasil data 1 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel 5 ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya cenderung sama, hanya berbeda beberapa angka di belakang koma untuk semua bulan. Dapat dilihat di tabel kelima peramalan data 1 untuk 12 bulan berikutnya. Analisis data APYD, peramalan pada data non-stasioner. 1. Analisis deskriptif. Tabel 6 menunjukkan hasil statistik deskriptif. Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa data APYD memiliki nilai mean sebesar 3,744 dengan median 3,54. Pada data APYD nilai maksimumnya adalah 4,99 dengan nilai minimum adalah 2,65. Gambar 7 merupakan plot jumlah APYD. Gambar 7 menunjukkan plot jumlah APYD dari perusahaan mulai Januari 2017 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa APYD cenderung mengalami penurunan seiring pertambahan waktu. APYD memiliki tren turun dari akhir 2018 hingga 2020. Namun, pada akhir 2017 hingga awal 2018, jumlah APYD mengalami peningkatan. 2. Pengujian stasioneritas. Tabel 7. Hasil pengujian stasioneritas pada tingkat level. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. HO data APYD tidak stasioner, HA data APYD stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 7 diketahui bahwa nilai probe adalah 0,8619 lebih dari 0,05 sehingga terima HO dan disimpulkan data APYD pada tingkat level tidak stasioner. Karena data APYD tidak stasioner, maka dilakukan first difference pada data APYD dan dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel 8. Tabel 8 merupakan hasil pengujian stasioner pada tingkat first difference. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 8, diketahui bahwa nilai probe adalah 0,00, kurang dari 0,05, sehingga terima HA dan disimpulkan data APYD pada tingkat first difference stasioner. Karena data APYD pada tingkat first difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelnya dilakukan dengan menggunakan data APYD first difference. 3. Identifikasi model. Gambar 8 merupakan hasil korelogram data APYD first difference. Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 3 dan 12, sedangkan PACF keluar pada orde 2. Dari hasil ini diperoleh orde maksimum dari MA-Hi adalah 2 dan orde tertinggi dari ARP adalah 1. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada tabel 9. Tabel 9 merupakan hasil pengujian auto ARIMA. Hasil pengujian dengan
Auto Arima pada tabel 9 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model Arima 1,1,1 dengan nilai AIC sebesar minus 2,5056. Kenapa modelnya Arima? Karena data yang digunakan adalah data APYD pada tingkat first difference. Keempat, estimasi parameter. Tabel 10 estimasi parameter model ARMA tipe 1 sebagai berikut. Dan estimasi parameter model ARIMA 1,11 ditunjukkan pada tabel 10 ini. Model yang dapat diperoleh hasilnya adalah delta buka kurung data 2T tutup kurung sama dengan min 0,048 plus 0,537 data T min 1 min 1,0 error T min 1. Hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. A. Nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah nilai data T-1 sebesar 0,537 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap delta data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai problem sama dengan 0,0086 kurang dari 0,05 sehingga data T-1 berpengaruh signifikan terhadap delta data T. Yang B, nilai koefisien dari MA1 dalam hal ini adalah nilai error T-1 sebesar min 1,0 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai problem sama dengan 0,9995 lebih dari 0,05. Tidak berpengaruh signifikan terhadap delta data T. Nilai R pangkat 2 yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,241. Nilai R pangkat 2 ini cenderung kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1 dan MA1 terhadap delta data T masih tergolong data yang rendah. Yang selanjutnya adalah pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera seperti ditunjukkan pada gambar 9. Nilai profitabilitas sebesar 0,056 lebih besar 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Dan pada gambar 10 hasil pengujian korelogram pada residual. Hasil pengujian korelogram pada residual ditunjukkan pada gambar 10, gambar di atas. Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF ada yang melewati batas serta profitabilitas dari G-start kurang dari 0,05 sehingga asumsi white noise tidak terpenuhi. Ini adalah peramalan. Hasil peramalan APYD data 2 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel 11. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya selalu turun. Nilainya secara signifikan dari 2,3 pada bulan Januari 2021 hingga Desember pada tahun 2021 dengan nilai 1,7 dan diramalkan akan mengalami penurunan pada nilainya. Tabel 11 peramalan APYD data 2 untuk 12 bulan berikutnya. Selanjutnya pada gambar 11 hasil peramalan APYD data 2 menunjukkan grafik yang
terus menurun. Dan juga gambar 12 pada plot APYD data 2 dan hasil peramalannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.